Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Panglima dari 99 jalan duduk di aula dengan ekspresi serius. Di kursi di samping Tuoba Yingying, Suan Yuanru dan Yuyan duduk. Xiao Longsnake, kera iblis, singa emas dan binatang King Luan kuno, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di tengah aula. Napas di aula begitu menindas sehingga semua orang merasa terganggu oleh musuh. Sekarang Dewa Mu Feng bangkit dari tempat duduknya, membungkuk kepada Tuoba Yingying, dan berkata dengan cemas. Komandan yang hebat, Ling Tong mengirim seseorang untuk mengirim berita dari perbatasan, penghalang-penghalang akan rusak dalam 100 tahun, bagaimana bisa ini bagus, ucap Dewa Mu Feng. Bai Cheng Shen bergema, ya, komandan, ucap Bai Cheng. Komandan lainnya juga memandang Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengerutkan kening dan berkata, semuanya, jangan tidak sabar, saya percaya saudara saya akan menerobos dunia, ucap Tuoba Yingying. Sementara Tuoba Yingying berbicara, tiba-tiba, aula yang terang benderang menjadi gelap. Melihat perubahan ini, Tuoba Yingying berkata dengan penuh semangat. Saudaraku pasti telah menyentuh penghalang alam dewa leluhur, ucap Tuoba Yingying. Setelah mengatakan itu, Tuoba Yingying terbang keluar dari aula dewan terlebih dahulu, dan yang lainnya mengikuti. Semua orang melihat ke langit, tetapi melihat awan gelap yang bergulir, yang mengembun dengan cepat dari langit di atas istana ilahi Hongmeng, dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Hanya dalam 3 napas, kota bagian dalam dan luar kota-kota ilahi Hongmeng ditelan oleh awan gelap. Ratusan miliar warga di pusat kota dan lebih dari 30 miliar tentara dan tentara di luar kota memandang awan gelap di atas kepala mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Karena penduduk kota dan tentara tahu bahwa alasan mengapa alam dewa Hongmeng belum mengirim pasukan ke kota tentara tertinggi adalah karena mereka menunggu dewa tertinggi untuk menerobos wilayah tersebut. Dalam hati setiap orang, penglihatan langit dan bumi yang begitu luas dan menakutkan pastilah disebabkan oleh Hongmeng Supreme. Selain itu, alasan mengapa jumlah orang di pusat kota melonjak hingga ratusan miliar adalah karena dalam 40.000 tahun terakhir, para prajurit surgawi dari alam dewa Hongmeng telah melonjak. Dengan bertambahnya jumlah tentara di ketentaraan, kerabat akan memasuki pusat kota, oleh karena itu, jumlah orang di pusat kota saat ini telah mencapai 160 miliar. Melihat pemandangan yang tertutup oleh awan gelap, penduduk kota dan tentara tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pasti yang mulia yang telah menyentuh penghalang alam dewa leluhur. Itu benar, itu pasti. Hebat, selama yang mulia melintasi penghalang perampokan itu berhasil, saya percaya bahwa yang mulia dapat memimpin pasukan dewa dan mengusir musuh yang mengganggu. Sama seperti semua orang membicarakannya, sinar ungu cahaya naik dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Rambut Tan Yun menari-nari, dan dalam sekejap, kesadaran ilahi menyelimuti kota dalam dan luar kota, dan berkata dengan sungguh-sungguh, diam, ucap Tan Yun. Segera, kota dalam dan kota luar menjadi sunyi. Segera, suara keras Tan Yun terdengar jelas di telinga semua orang, yang agung ini telah menyentuh penghalang alam dewa leluhur. Tunggu, jangan panik, ketika agung ini berhasil melewati bencana, saya akan memimpin para prajurit untuk menghadapi musuh, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, ketika warga dan tentara bersemangat, Tan Yun menukik, terbang keluar dari ruang diskusi, muncul di depan Yu Yan dan yang lainnya, memandang semua orang dan berkata, aku akan pergi menyeberang malapetaka dulu, tunggu aku menyeberangi malapetaka, setelah itu, kita akan membahas bagaimana menghadapi musuh, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun dan istri-istrinya menyapa, mereka berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke langit. Hanya setengah jam, Tan Yun telah muncul di pegunungan Hongmeng. Tan Yun berdiri di udara, alis pedangnya berkerut, dan dia berkata dengan enggan. Penghalang para dewa akan dihancurkan dalam waktu 100 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan kultivasi tubuh hegemoni ke-28, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya sekuat besi, tidak peduli apa, aku akan mengalahkan pasukan musuh, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menatap awan gelap yang luas, dan menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng,
ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Hongmeng Zunjia, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun memadatkan Hongmeng Zunjia, tepat ketika dia akan memicu malapetaka, suara nasihat Yu Yan datang dari langit yang jauh. Suamiku, jangan terbang ke langit melampaui malapetaka, bencana hidup dan mati dewa leluhur sangat mengerikan, ucap Yu Yan. Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti gengsi, tetapi melihat Yu Yan dalam gaun merah terbang sangat cepat, diikuti oleh Suan Yuanrou di belakangnya. Tan Yun, Suster Yu Yan benar, Suan Yuanrou berkata, kamu tidak boleh melewati malapetaka dengan tendangan voli, kamu harus berdiri untuk menyeberangi malapetaka dengan cara ini, kekuatan perampokan hanya 90%, ucap Suan Yuanrou. Alasan mengapa kedua putri tahu leluhur bencana hidup dan mati itu menakutkan, itu karena 300 tahun yang lalu, Yu Yan hampir kehilangan nyawanya ketika dia melintasi kesengsaraan hidup dan mati dewa leluhur. Dan ketika Suan Yuanrou melewati bencana ini 30 tahun yang lalu, dia hampir kehilangan nyawanya. Melihat kekhawatiran di mata indah keduanya, Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, saya akan mendengarkan Anda tidak melakukan tendangan voli untuk melewati malapetaka kali ini, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu merasa lega. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, setelah kamu dipromosikan menjadi dewa leluhur, ditambah aku dan saudara perempuan Yu Yan, kita sekarang akan memiliki 3 dewa leluhur, dan kita akan memiliki peluang lebih baik untuk menang melawan musuh, ucap Suan Yuanrou. Tan Yun mengerutkan kening, lebih banyak peluang untuk menang, mungkinkah Changsun Xuanqi dan yang lainnya telah dipromosikan ke ranah pertama Raja Leluhur, ucap Tan Yun. Yu Yan menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah saudara perempuan Rower, berhasil dipromosikan menjadi Dewa Leluhur 30 tahun yang lalu, dia dan saya pergi ke sana. Perjalanan ke kota militer tertinggi. Saudari Ruer memiliki mata klan roh, dan dia dapat melihat sekilas bahwa ayahnya Xiao Yutian, Changsun Xuanqi, dan Gong Zihan, semuanya berada di alam leluhur tingkat pertama. Raja Iblis adalah alam dewa leluhur, ucap Yu Yan. Mendengar ini, Tan Yun membeku di dalam hatinya dan mengerutkan kening, dalam hal ini, peluang kita untuk menang terlalu rendah. Di masa lalu, alam tertinggi adalah yang tertinggi, setelah saya dipromosikan menjadi dewa leluhur, saya tidak tahu seberapa kuat tantangan lompatan katak saya. Ayo pergi, aku akan melewati kesengsaraan dulu, dan kita akan membahasnya setelah aku dipromosikan menjadi dewa leluhur, ucap Tan Yun. Kedua wanita itu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian terbang keluar dari area penyeberangan kesengsaraan. Kedua wanita itu jauh dari Tan Yun, jutaan li surgawi pada saat itu, perampokan yang mempesona, dengan napas yang menakutkan, menjulurkan awan gelap yang bergulir, dengan pemboman yang memekakkan telinga, menelan Tan Yun. Pada saat ini, ada bencana tak berujung antara langit dan bumi, dan sosok Tan Yun telah menghilang. Setahun kemudian, bencana yang jatuh dari langit masih datang ke Tan Yun, dan tubuh Tan Yun pada saat ini sudah menjadi lama hilang. Tubuhnya yang seperti gunung kabur dengan daging dan darahnya terlihat samar-samar, memperlihatkan sepotong tulang putih yang menakutkan. Yu Yan dan Suan Yuanrou menonton Tan Yun melalui indranya, giginya menggigit bibir merahnya, dan matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Waktu berlalu seperti panah, dan dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu. Awan gelap di atas pegunungan Hongmeng dengan cepat memudar, memperlihatkan langit berbintang yang luas. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun yang hampir berubah menjadi kerangka, segera mengeluarkan kekuatan magis, sumber cahaya. Dalam sekejap, setelah tubuhnya pulih seperti sebelumnya, dia duduk di tanah di antara gunung-gunung yang rusak dan menutup matanya. Dengan keberhasilan Tan Yun dalam mengatasi malapetaka, embrio tertinggi Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat menjadi embrio leluhur Hongmeng. Pada saat yang sama, jiwa tertinggi Hongmeng dalam pikirannya telah menjadi jiwa leluhur Hongmeng yang lebih kuat. Boom, boom. Saat Tan Yun berdiri tiba-tiba, aura tirani memenuhi tubuhnya dan melahap kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh. Pada saat ini, Suan Yuanrou dan Yu Yan yang terbang, merasakan napas di tubuh Tan Yun, dan kedua wanita itu terkejut. Karena kedua wanita itu dapat mengetahui dari napas Tan Yun bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang setinggi 30.000 kaki,
mengepalkan tinjunya erat-erat, darahnya mendidih, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, pupil raksasanya memancarkan kegembiraan, sangat kuat, saya merasa bahwa setelah dipromosikan menjadi dewa leluhur, kekuatan saya telah menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sedang bersemangat. Saya akhirnya menerobos kekuatan puncak masa lalu dan melangkah ke dunia baru. Suamiku, selamat, ucap Yuyan melayang di depan Tan Yun, tersenyum. Tan Yun, selamat, ucap Xuan Yuanru berdiri ramping di udara, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya yang menakjubkan. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali, kata Tan Yun dan mengulurkan sepasang tangan raksasa. Yuyan menyapu ke telapak tangan kiri, Xuan Yuanru terbang ke telapak tangan kanan Tan Yun memegang kedua kekasihnya, melayang ke langit, dan terbang menuju kota luar kota ilahi Hongmeng. Dalam perjalanan, Yuyan dan Xuan Yuanru dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini adalah nyata yang dipegang di telapak tangan Anda. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, hanya dalam beberapa saat, dia muncul di langit di atas kota luar kota ilahi Hongmeng. Bawahan berlutut untuk melihat yang mulia. Mengetuk untuk yang mulia. Para prajurit yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu lutut dan bersujud kepada Tan Yun. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun melepaskan kesadarannya yang luas, yang menyelimuti seluruh kota luar dan dalam kota, dan suara nyaring menyebar ke telinga semua orang, yang agung ini telah berhasil melewati malapetaka. Mulai sekarang, agung ini itu adalah dewa leluhur Hongmeng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, para prajurit di kota luar dan warga kota dalam berteriak serempak, temui dewa leluhur. Ya, Tan Yun memegang kedua putrinya di kedua tangan, dan berkata dengan senyum panjang, kalian tidak perlu khawatir, dewa leluhur ini telah memikirkan tindakan balasan terhadap musuh, ucap Tan Yun. Itu benar. Dalam perjalanan kembali ke kota ilahi Hongmeng, Tan Yun sudah memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Setelah tertawa, Tan Yun terbang keluar kota dengan kedua putrinya di kedua tangan dan terbang menuju kota terdalam. Suamiku, apakah kamu benar-benar punya rencana untuk menghadapi musuh? Ucap Yuyan di telapak tangan Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil mencibir, apakah mereka tidak ingin membunuhku, lalu aku akan membiarkan mereka mencuri ayam kali ini tanpa kehilangan nasi, ucap Tan Yun. Setelah beberapa saat, Tan Yun kembali ke Hongmeng Kuil, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Setelah mendapatkan kembali tinggi normalnya, dia memasuki aula dewan bersama kedua putrinya. Di aula yang megah, para komandan tentara rute ke-99, termasuk Dewa Tertinggi Mu Feng dan Dewa Tinggi Bai Cheng, berdiri dari kursi di kedua sisi aula dan membungkuk kepada Tan Yun, saya telah melihat Tuan Zushen. Di tengah aula, kecuali di luar Miao King Luan, Raja Beruang Naga Tian Luo, singa Dewa Naga Emas dan binatang buas lainnya dalam bentuk manusia, mengepalkan tangan kanan mereka erat-erat ke dada mereka, dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, saya telah melihat Tuan. Yah, tidak ada upacara, ucap Tan Yun mengangguk, berjalan ke depan aula, berdiri di samping Tuo Bai Yingying, memandang semua orang dan berkata, sekarang ada 3 raja leluhur tingkat pertama di musuh, apakah masih ada yang lain kita masih belum tahu. Selain itu, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surgawi, dan ayah dan anak semuanya berada di alam leluhur. Saat ini, ada 5 pria kuat di sisi lain, dan di pihak kita, hanya aku, Rower, dan Yuyan yang merupakan dewa leluhur, kami sulit untuk mengalahkan lawan L. Kita meninggalkan alam dewa Hongmeng, dan mengejutkan alam dewa Chaos dan alam dewa Siyuan. Adapun alam dewa Hongmeng, saya tidak menginginkannya untuk saat ini, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Kecuali Tuo Bai Yingying, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan datang dengan strategi ini. Dewa Mu Feng menghadap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, rencana Tuan Leluhur Dewa dapat dikatakan sebagai rencana untuk mengambil uang dari dasar pot, untuk menukar yang kecil dengan yang besar. Rencana yang baik adalah rencana yang baik, tapi jumlah dewa di alam dewa Hongmeng kita melebihi 300 triliun, bagaimana kita meninggalkan alam dewa Hongmeng bersama, ucap Mu Feng. Bai Cheng mengangguk setuju, ya, Tuan Zushen, ucap Bai Chengem. Secara pribadi, Mu Feng dan Bai Cheng memanggul Tan Yun Yuner,
dan pada kesempatan penting, mereka memanggilnya Dewa Leluhur. Para pelatih kepala lainnya dari tentara rute ke-97 mengangguk setuju. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, Dewa Leluhur ini memiliki hati Hongmeng, dan sekarang dengan promosi saya ke alam Dewa Leluhur, benua Hongmeng di dalam jantung Hongmeng telah mencapai radius dari 300 miliar keabadian, dan dapat menampung 300 triliunan dewa itu mudah, ucap Tan Yun. Semua orang senang ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Tuoba Yingying mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, diperkirakan paling banyak dalam 3000 tahun, alam semesta akan dihancurkan. Bahkan jika kita tidak menginginkan alam dewa Hongmeng dan menempati alam dewa Siyuan dan di alam dewa kekacauan, kita pada akhirnya kita masih harus melawan musuh sampai mati. 3000 tahun, tidak mungkin bagi Anda dan saudara perempuan Anda Rower dan saudara ipar Yuyan untuk dipromosikan menjadi Raja Leluhur tingkat pertama, L. Kita bukan lawan mereka sekarang, dan kita mungkin bukan lawan mereka pada waktu itu. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, musuh tidak akan bisa mendapatkan hati Siyuan dan hati Chaos, dan tidak akan dapat mencegah kehancuran alam semesta, ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, senyum di wajah semua komandan di aula menghilang, dan mereka semua menoleh ke Tan Yun. Tan Yun berkata, saya khawatir kita bukan lawan-lawan sekarang, tetapi belum tentu dalam 3000 tahun, ucap Tan Yun. Tan Yun mengatakan ini karena dia memiliki tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-28 ketika dia menyentuh penghalang leluhur setahun setengah yang lalu kemampuan, tapi kendala waktu tidak berlatih. Tan Yun sangat percaya bahwa dalam 3000 tahun ke depan, dia pasti akan dapat mengolah tubuh hegemonik Hongmeng urutan ke-28 ke tahap puncak. Pada saat itu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kemudian dia memiliki kekuatan untuk melawan musuh sampai mati. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, alam Dewa Hongmeng akan ditembus dalam 100 tahun, jadi kita harus bergegas dan membiarkan semua orang di alam Dewa Hongmeng datang ke kota Dewa Hongmeng. Pemilik kota, dan beri mereka 30 tahun waktu, pastikan untuk membawa warga kota untuk datang. Juga beritahu berbagai sekte alam Dewa Hongmeng untuk datang ke kota Dewa Hongmeng, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, setelah mendengar kata-kata itu, para komandan mundur satu demi satu. Saudaraku, Jinglu memandang Tan Yun ke samping, dan berkata dengan penuh harap, bisakah aku membiarkan klan Kunpeng bermata emasku dan 5 klan Kunpeng lainnya juga datang ke kota ilahi Hongmeng dan pergi bersama mereka, ucap Jinglum. Tan Yun mengangguk dan berkata, tentu saja bisa, ucap Tan Yun. Hihi, kakak baik sekali, Jinglu tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan mencari mereka, ucap Jinglum. Pergi, kata Tan Yun. Setelah Jinglu pergi dengan gembira, Tan Yun berkata kepada para istri dan anak perempuannya, ayo pergi keluar kota dan menunggu para dewa datang, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak menunggu di luar istana ruang waktu di pusat kota adalah karena istana ruang waktu cepat, tetapi 3 triliun dewa terlalu banyak. Bertahun-tahun, bahkan 500 tahun mungkin tidak dapat menyelesaikan transmisi. Dalam 3 dekade berikutnya, puluhan ribu penguasa kota memimpin warga dari berbagai kota untuk tiba di luar kota ilahi Hongmeng satu demi satu. Tan Yun mengorbankan hati Hongmeng, dan membiarkan 3 triliun dewa memasuki benua Hongmeng di hati Hongmeng satu demi satu. Pada saat yang sama, dalam 30 tahun terakhir, 6 klan termasuk Kunpeng Mata Emas, Kunpeng Sayap Emas, Ziling Kunpeng, dan ribuan sekte di alam Dewa Hongmeng semuanya telah tiba dan memasuki jantung Hongmeng satu demi satu. Pada saat ini, kota dalam dan kota luar kota ilahi Hongmeng sudah kosong. Di luar kota, tentara rute ke-99 berdiri tegak di depan Tan Yun, menunggu perintahnya. Tan Yun melihat kembali ke Gunung Suci Hongmeng, dengan tatapan tegas di matanya yang berbintang, dan berkata kata demi kata, aku pasti akan kembali, ayo pergi. Pergi ke kota militer tertinggi, ucap Tan Yun. Tentara lebih banyak lagi dari 30 miliar berteriak serempak, dengan suara nyaring, ya. Kemudian, seluruh pasukan mengikuti Tan Yun ke langit dan terbang menuju kota militer tertinggi. Meskipun Tan Yun tidak mengatakan tujuan pergi ke kota militer tertinggi, semua prajurit tahu bahwa Lord Zushen ingin memimpin pasukan ke kota militer tertinggi untuk membingungkan musuh.
Biarkan musuh tahu bahwa Lord Ancestral God memiliki tekad untuk melawan mereka sampai mati, dan kemudian diam-diam meninggalkan alam Dewa Hongmeng untuk meluncurkan serangan ke alam Siyuan dan alam Dewa Chaos. 3 tahun kemudian, Tan Yun memimpin pasukan dan muncul dengan perkasa di ujung penghalang alam Dewa Hongmeng di kota tentara tertinggi. Segera, itu terbang ke tanah. Ling Tong yang menjaga penghalang, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, "Bawahan telah melihat Tuan Zushen," ucap Ling Tong. "Iya," Tan Yun mengangguk. Boom, boom, boom. Pada saat ini, di luar penghalang, 23 miliar tentara sekutu masih melepaskan kekuatan sihir lain, membombardir pesana alam dewa yang sudah penuh dengan retakan mengejutkan. Di luar penghalang, Changsun Xuanqi tidak dapat melihat situasi di dalam penghalang, tetapi Tan Yun dan yang lainnya di dalam penghalang dapat melihatnya dengan jelas. "Ayah!" Xuan Yuan Rou memandang Xiao Yutian di luar penghalang, dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Tan Yun dengan lembut memeluk Xuan Yuan Ru dan berkata, "Rower, jangan temui ayahmu sekarang, akan ada kesempatan di masa depan," ucap Tan Yun. Xuan Yuan Rou memandang Tan Yun dan berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, kamu berjanji padaku sebelumnya dan akan memaafkan ayahku kan? Kamu sangat baik," ucap Xuan Yuan Ru tersenyum. Setelah Tan Yun tersenyum, dia membuang senyumnya, dan segera, menghadapi penghalang yang penuh retakan, dia berteriak keras. "Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surgawi, dan aku tuanku yang baik Xiao Yutian, dengarkan aku," ucap Tan Yun. Pada saat ini, di luar penghalang, Xiao Yutian dan yang lainnya tiba-tiba terpana. Kemudian, suara Tan Yun keluar dari penghalang lagi. "Saya Tan Yun, saya katakan, ketika penghalang-penghalang alam Dewa Hongmeng rusak, saya akan memimpin pasukan Hongmeng dan bertarung sampai mati dengan kamu," ucap Tan Yun. Segera, Changsun Xuanqi dan yang lainnya mendengar teriakan seperti gelombang dari penghalang, "Dewa leluhur Tuan Hongmeng perkasa. Tuan Dewa leluhur itu perkasa." Mendengar ini, Gong Zihan dan yang lainnya menilai dari suara bahwa pihak Tan Yun, tentara Hongmeng memiliki setidaknya puluhan miliar. "Tan Yun," Xiao Yutian berkata dengan tegas, "kamu membunuh putriku di masa lalu, dan ketika alam Dewa Hongmeng hancur, aku ingin kamu hidup daripada mati," ucap Xiao Yutian. Tan Yun, Gong Zihan berteriak, "Kamu membunuh cucuku, membantai leluhur saya dari alam abadi, tunggu Raja Leluhur, dan lihat bagaimana Raja Leluhur membersihkan Anda kali ini," ucap Gong Zihan Siyuan. Semua pasukan iblis mematuhi perintah dan terus menyerang penghalang-penghalang untuk iblis agung ini, ucap Raja Iblis. Di penghalang, mata Tan Yun menunjukkan tatapan cemberut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Iblis agung, Gong Zihan, Xiao Yutian, omong kosong, jangan membicarakannya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menembus penghalang alam dewa terlebih dahulu. Aku menunggumu untuk bertarung," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat ke belakang di tentara rute ke-99, dan berkata dengan tajam, "Seluruh pasukan siap berperang," ucap Tan Yun. "Iya, Tuan Zushen." Setelah seluruh pasukan berteriak keras, suara Tan Yun yang tak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benaknya, "Semuanya diam, dan semua masuk ke jantung Hongmeng," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan jantung Hongmeng, dan pasukan Jalan 99, di bawah kepemimpinan 99 komandan, terbang ke jantung Hongmeng dengan tertib dan diam. Butuh 3 jam penuh, ketika malam tiba, lebih dari 30 miliar tentara Hongmeng semuanya memasuki jantung Hongmeng. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, "Kecuali Rower dan Yuyan, Anda juga bisa masuk, dan keluar ketika Anda mencapai alam Dewa Kaos." Nangong Yukin, Tang Mengyi, Tantai Xianer, Si Hong Xiao dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum dan terbang ke jantung Hongmeng. Mereka tahu mengapa Xuan Yuanru dan Yuyan tinggal di sisi Tan Yun, karena kedua wanita itu adalah alam yang tertinggi. Tutup. Dalam pikiran Tan Yun, jantung Hongmeng terserap ke dalam kolam roh. Kemudian, Tan Yun, Xuan Yuanru, dan Yuyan naik ke udara, berubah menjadi 3 sinar, dan melesat ke ujung utara alam Dewa Hongmeng. Di selain itu, aula ruang waktu di kota terdalam kota Dewa Hongmeng, Tan Yun telah mengirim orang untuk menghancurkannya sepenuhnya. Akibatnya, setelah musuh memasuki alam Dewa Hongmeng, mereka tidak akan bisa pergi ke 9 besar alam abadi Hongmeng untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam sekejap mata,
4 bulan telah berlalu. Tan Yun dan mereka bertiga ketika mereka tiba di ujung utara alam Dewa Hongmeng, di depan mereka bertiga, itu adalah alam Dewa Barrier yang menghubungkan alam Dewa Kaos dengan mata rantai terlemah antara alam Dewa Hongmeng. Tan Yun telah melewati barrier ini 2 kali sebelumnya dan mencapai kedalaman pegunungan Chaos di alam Dewa Chaos. Baginya, itu bisa menjadi mengatakan bahwa dia akrab dengan jalan. Tan Yun memadatkan armor yang mulia Hongmeng, Xuan Yuanru memadatkan armor es Tianxuan, Yuyan melepaskan kekuatan abadi untuk melindungi tubuh, dan ketiganya memasuki simpul gelap. Setelah berada di ranah, debilah angin yang dibentuk oleh kekuatan penghancur terus menebasnya tanpa kerusakan. Hanya dalam beberapa saat, ketiganya terbang keluar dari formasi dan muncul di puncak gunung jauh di pegunungan Chaos. Petik 2. Bas. Kekosongan itu seperti riak air, dan 3 Tan Yun bangkit dan melayang di langit. Segera, jantung Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan melayang di kehampaan. Tan Yun berkata ke jantung Hongmeng, semua 99 pasukan jalan keluar, ucap Tan Yun. Baik Lord Zushen. Dengan suara hormat, 99 dewa seperti Mu Feng, Bai Cheng, dan lain-lain, panglima tertinggi di alam dewa, bersama dengan bawahannya, membutuhkan waktu 3 jam penuh untuk terbang keluar dari Heart of Hongmeng satu demi satu, berdiri rapi di langit di bawah Tan Yun. Setelah itu, Tang Mengyi, Tang Xinying, Tuo Bai Yingying, para putri, dan binatang buas dalam bentuk manusia terbang keluar dari jantung Hongmeng dan menggantung di depan Tan Yun. Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong dan lainnya, yang sudah menjadi Wuxin Supremacy of the Supreme Realm, juga terbang keluar dari jantung Hongmeng dan berdiri di kehampaan di depan Tan Yun. Adapun kerabat dari orang tua dan istri Tan Yun, mereka tinggal di Heart of Hongmeng dan tinggal di Tan Mansion di benua Hongmeng. Sekarang di pihak Tan Yun, ada 3 dewa leluhur, dia, Xuan Yuanru, dan Yuyan. Xiao Longshe dan Miao Qingluan adalah binatang tertinggi, sementara Tuo Bai Yingying dan Wuxin Supreme adalah alam tertinggi Supreme. Kultivator dewa adalah Tang Mengyi, Tang Xinying, Xiao, Ruoxi, Xianer, Qing Cheng, Qian Qian, Shen Suzhen, Xixi, Ziyan, Zhenji, Fang Ziqing, Bai Lianer dan murid Wuxin Supreme Sangguan Fei. Selain itu, mantan murid Lingxia, Mu Zhen, Ling Huting, Shen Wei, Wu Yu, semuanya juga berada di alam dewa. Di antara mereka, kecuali Mu Zhen yang lain awalnya meninggalkan kota ilahi Hongmeng ketika Tan Yun merebut kembali alam dewa Hongmeng. Kemudian, setelah Lingxia kembali, Lingxia mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Kultivator binatang yang dihormati dewa adalah, Singa Dewa Naga Emas, Kera Iblis Pembantai Surga, Raja Beruang Long Tianluo, Zishan, Moer, Jinglu, Liger dan binatang suci harimau Xiaobai, dan 6 leluhur dari 6 klan Kunpang. 7 raja klan lainnya belum dipromosikan menjadi dewa, tetapi mereka masih dewa, dan Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan juga dewa. Kakek, kita juga harus ikut perang, dengan suara yang indah, Li Xiyin dan Li Ximin yang sudah berada di alam para dewa, juga terbang keluar dari hati Hongmeng dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun memandang saudara-saudaranya dan berkata, oke. Tidak ada keraguan bahwa pasukan Tan Yun juga sangat besar. Selain itu, Tan Yun tidak membiarkan 8 dewa, seperti klan monyet bermata 1, klan naga emas 12 cakar, klan naga iblis 12 cakar, elf, klan dewa raksasa liar, dewa raksasa prasejarah berpartisipasi dalam perang. Karena menurutnya, sekarang bukan saatnya 8 ras dewa agung mengambil tindakan, biarkan 8 ras Dewa Agung memasuki jantung Hongmeng dan terus berlatih di Menara Dewa Ruang Waktu yang mulia Dewa tertinggi. Tan Yun memandang semua orang dan berkata, sekarang saya akan menyebarkan rencana pertempuran. Rower, Yuyan, Anda memimpin Qingluan, Wuxin Supreme, Yuqin, Mengyi, Xinying, Xiao, Ruoxi, Xianer, Qing Cheng, dan Singa Dewa Emas, Kera Iblis Pembantai Surga, Moer, Qingluan, Zishan, Patriark 6 Kunpang, Guan Xuankui pergi ke benteng perbatasan alam Dewa Xiyuan. Dewa Mu Feng, Dewa tertinggi Bai Cheng. 49 komandan, juga pimpin pasukan untuk pergi. Semua orang harus mematuhi perintah Rower dan Yuyan, mengerti, ucap Tan Yun. Singa Naga Emas, Kera Iblis, dan binatang buas lainnya, dan semua komandan berkata serempak, dimengerti. Oke,
Sangat bagus, Tan Yun tersenyum puas, lalu berkata, Ying Ying, Ziyan, Zenji, Ziking, Huixin, Ruxue, Yaner, Sangguan Fei, Mu Zhen, Ling Huting, Shen Wei, Xiyin, Simin, Tianluo Dragon Bear King, Xiao Bai, Anda dan pasukan 50 yang tersisa, ikuti saya untuk menyerang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ada total 130 perbatasan di alam Dewa Kaos. Ada 6 celah di alam Dewa, dan ada 83 celah di alam Dewa di perbatasan alam Dewa Siyuan. Setelah 2 pasukan kita menembus semua benteng, kita akan membutuhkan banyak ruang untuk mengisi celah. Apakah Anda memiliki cukup banyak spar Dewa Ruang Angkasa, ucap Tan Yun. Ling Tong mengangguk dan berkata, Tuan, spar Dewa Ruang Angkasa sudah cukup, ucap Ling Tong. Oke, beri aku setengahnya, kata Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.